Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Ibu Hana di Sentra Sosial Budaya. Hari ini tema kita yaitu masih dengan matahari ya teman-teman, dengan subtema benda-benda langit. Nah, kita mulai dari pengertian benda-benda langit. Teman-teman di rumah ada yang tahu apa itu benda-benda langit? Nah, jadi benda langit itu merupakan sebutan bagi semua benda yang ada di langit atau luar angkasa atau di alam semesta yang dapat diamati. Nah, hari ini kita akan membahas jenis-jenis benda langit ya teman-teman. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang planet. Nah, planet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu yang disebut dengan orbit. Nah, yang kedua yaitu ada bintang. Nah, bintang ini adalah benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri. Nah, kemudian yang ketiga ada satelit. Nah, satelit yaitu benda langit yang mengelilingi suatu planet dan berputar pada sumbunya. Nah, satelit ini dibagi menjadi dua ya teman-teman. Ada satelit alami dan ada satelit buatan. Nah, untuk satelit alami itu satelit yang sudah ada dalam sistem tata surya ya. Contohnya itu seperti bulan. Nah, bulan itu adalah satelitnya planet bumi ya teman-teman. Nah, kemudian ada satelit buatan. Satelit buatan itu satelit yang dibuat oleh manusia. Namanya aja satelit buatan berarti dibuat oleh manusia. Nah, satelit buatan ini sengaja diorbitkan di langit untuk kebutuhan manusia seperti alat komunikasi, penyiaran, radio, televisi, dan pemetaan bumi. Nah, untuk dapat beroperasi, satelit itu diluncurkan ke orbitnya itu dengan bantuan alat ya teman-teman. Nah, alatnya yaitu roket. Jadi, satelit diluncurkan dengan roket. Nah, kemudian satelit juga ada jenis-jenisnya ya teman-teman. Nah, jenis-jenis satelit yang pertama yaitu ada satelit astronomi. Nah, satelit astronomi ini satelit yang digunakan untuk mengamati planet, galaksi, dan objek angkasa lainnya yang jauh. Nah, kemudian ada satelit komunikasi. Satelit komunikasi itu satelit buatan yang dipasang di angkasa dengan tujuan telekomunikasi menggunakan radio pada frekuensi gelombang mikro. Nah, kemudian ada satelit pengamat bumi. Nah, satelit ini dirancang khusus untuk mengamati planet bumi ya, teman-teman, dari orbitnya. Nah, kemudian ada satelit mata-mata. Nah, satelit mata-mata itu satelit pengamat bumi atau satelit komunikasi yang digunakan untuk tujuan militer atau mata-mata. Nah, kemudian yang terakhir ada satelit cuaca. Nah, satelit cuaca ini adalah satelit yang digunakan untuk mengamati cuaca dan iklim di bumi. Teman-teman udah tahu ya, kemarin kita ada membahas tentang cuaca dan iklim. Oke, kemudian lanjut lagi benda langit yang selanjutnya yaitu ada galaksi. Nah, galaksi itu adalah sekumpulan materi luar angkasa yang terdiri dari bintang, gas, debu, dan benda langit lainnya yang terikat oleh sebuah sistem gravitasi. Kemudian ada gugus. Nah, gugus itu gabungan-gabungan dari galaksi yang membentuk suatu sistem tersendiri ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat gambarnya di layar. Seperti ini ya bentuknya.
Nah, selanjutnya yaitu ada meteoroid. Nah, meteoroid itu batu-batuan kecil di langit yang melayang-layang di angkasa ya, teman-teman. Dia tidak mempunyai lintasan dan bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Nah, meteoroid ini masuk dalam atmosfer bumi yang disebut dengan meteor. Nah, kemudian ada rasi bintang. Nah, rasi bintang itu adalah kumpulan bintang-bintang yang terlihat seperti membentuk suatu lambang tertentu ya, teman-teman. Rasi bintang ini juga ada 4 yang akan Ibu bahas yang dijadikan petunjuk arah oleh orang zaman dahulu ya, teman-teman. Nah, ternyata rasi bintang itu juga bisa dijadikan sebagai petunjuk arah ya. Orang zaman dulu itu melihat arah menggunakan rasi bintang. Nah, untuk yang pertama yaitu ada Ursa Major. Nah, Ursa Major ini menunjukkan arah utara ya, teman-teman. Nah, rasi ini terdiri dari 7 bintang atau disebut juga konstelasi bintang 7. Nah, kemudian yang kedua yaitu Crux. Nah, rasi bintang ini menunjukkan arah selatan ya, teman-teman. Rasi ini terdiri dari 4 bintang utama yang kalau ditarik garisnya akan membentuk seperti salib atau layang-layang ya. Nah, bintang yang paling terang itu bintang Alpha Crucis atau Archcroc. Nah, bintang yang berwarna biru putih ini digunakan para pelaut pada zaman dahulu sebagai petunjuk arah selatan karena sangat mudah dilihat tanpa bantuan alat. Nah, kemudian yang ketiga ada Orion. Nah, Orion ini menunjukkan arah barat. Rasi ini disebut juga dengan rasi bintang pemburu. Nah, jadi sangat mudah ya teman-teman menemukan rasi bintang ini. Kalau teman-teman melihat ada 3 bintang yang berjajar di langit barat dan dikelilingi oleh bintang terang lainnya, itulah rasi bintang Orion ya teman-teman. Jadi 3 bintang yang sejajar itu disebut dengan sabuk Orion. Nah, kemudian yang keempat ada Scorpio. Nah, Scorpio ini rasi bintang yang menunjukkan arah tenggara atau timur langit. Nah, rasi ini juga disebut sebagai rasi bintang kalajengking karena suasana letak bintang-bintangnya yang jika ditarik garisnya itu akan membentuk seperti hewan kalajengking ya, teman-teman. Nah, itu tadi 4 rasi bintang yang digunakan orang zaman dahulu untuk menentukan petunjuk arah ya, yang digunakan untuk petunjuk arah. Mungkin cukup sekian untuk materi hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.